beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kamandan, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Messi, maafkan aku, Messi. Messi, Messi. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-333 ini didukung oleh para pemain AP Burhan sebagai Wong Agung, Bang Jeger sebagai Sudra Palong, Penny sebagai Jana Lelung, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Wenda Lubis sebagai Wirot, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat. Dia sudah meninggalkan Padepokan Tengger. Kalian berdua tidak perlu memikirkannya lagi. Apakah Kakang Bajil telah memperoleh apa yang diinginkannya, Guru? Benar, Sudra Palong. Bajil telah memperoleh apa yang diinginkannya. Aku telah memberikan tambahan aji segara geni kepadanya. Hal itu bisa berbahaya sekali, Guru. Iya. Aku ibaratnya memberikan mainan pisau yang sangat tajam kepada seorang bocah cilik. Pisau itu bukan hanya dapat mencelakakan orang lain, tapi bisa juga mencelakakan dirinya sendiri. Tapi Bajil telah memojokkan aku. Ampun, Guru. Seharusnya Guru tidak memberikan tambahan aji segala geni kepada Kakang Bajil. Iya, Guru. Guru terlalu bermurah hati kepadanya. Ampun, Guru. Maaf, Guru. Bukannya kami berdua iri, tapi memang sebenarnya Guru tidak perlu memberikan tambahan ilmu apapun kepada Kakang Bajil. Guru sendiri mungkin lebih tahu sikap Kakang Bajil. Guru lebih mengenal seluk-beluk hatinya. Sudra Palong, dan kau, Jana Lelung. Iya, Guru. Semula, aku memang tidak akan memberikan apa-apa kepada Bajil. Aku tahu siapa Bajil. Aku kenal watak, sikap, dan kecenderungan-kecenderungannya yang merusak. Tapi bagaimanapun juga,
Dia adalah bekas murid Padepokan Tengger. Maaf, Guru. Ampun, Guru. Bekas murid. Artinya sudah bukan murid lagi. Benar, Sudra Palung. Tapi sedikit banyak dia pernah menimba ilmu kepadaku. Dia pernah menjadi anak didikku. Sampai mati, orang yang bernama Bajil itu tidak dapat memungkiri, tidak dapat menyangkal bahwa Wong Agung pernah membentuk dirinya. Bahwa Wong Agung pernah memberikan dasar-dasar pengajaran yang baik kepadanya. Bahwa akhirnya dia tersesat jalan. Itu lain soal. Karena itu, Sudra Palung, aku tidak punya pilihan yang lain kecuali meluluskan permintaan Bajil. Dalam hal ini, aku harus bisa bertindak bijaksana. Kalau misalnya permintaan Bajil tetap kutolak, tentulah dia akan kecewa dan sakit hati. Dan dia akan menganggapku sebagai guru yang pelit ilmu, guru yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, Sudra Palung dan kau, Jana Lelung, bagi seorang guru, murid tidak lebih dari segumpal lempung atau tanah liat. Lempung yang baik tentu akan mudah dibentuk menjadi wujud-wujud atau pernyataan-pernyataan diri yang baik. Sebaliknya, lempung yang kasar dan mawur tentulah akan sulit untuk dibentuk menjadi apapun juga. Dan Padepokan Tengger ini menyediakan diri sepenuhnya bagi bermacam jenis lempung. Kalau memang lempung itu masih bisa dibentuk, itulah tugasku. Membentuk lempung menjadi perwujudan-perwujudan yang baik. Tapi kalau memang lempung itu sudah terlalu kasar dan mawur, apa yang bisa kulakukan? Ini bukan pernyataan putus asa, Sudra Palung. Sama sekali tidak. Sekali lagi, Bajil telah memojokkan diriku. Dia telah meminta yang tidak sepantasnya dipinta. Dia telah menginginkan sesuatu di luar batas kemampuannya. Dia telah meminta takaran lebih banyak dari yang seharusnya diterima. Dia telah mencampur adukan aliran ilmu putih dengan perwatakan-perwatakan jahat yang terdapat dalam dirinya. Sebenarnya, sungguh sangat disayangkan. Tapi kembali lagi ke soal semula, bahwa Bajil telah memojokkan diriku. Bajil telah memaksaku. Dan aku tidak diberi kesempatan untuk menentukan pilihan yang lebih baik, kecuali meluluskan keinginannya. Sudahlah, Sudra Palung. Sudahlah, Jana Lelung. Kalian berdua tetaplah menjadi murid-muridku yang terbaik. Masa depan Padepokan Tengger ini terletak di tangan kalian berdua. Soal Bajil sudah kuanggap selesai. Dia tidak bakalan berani kembali lagi ke lereng Tengger. Dia sudah kuanggap sebagai telur busuk. Lupakan saja dia. Lupakan saja bekas saudara seperguruanmu yang bernama Tong Bajil itu. Dapatkan juga apa yang kuinginkan. Akhirnya Aji Sekarageni sepenuhnya berada di dalam genggaman tangan-tanganku. Dengan Aji Sekarageni yang begini dahsyat, aku pasti akan dapat meraih apa saja yang kuinginkan di dunia ini. Aku akan menjadi raja di dunia kependekaran. Tapi aku masih belum puas. Aku masih belum puas kalau belum dapat membinasakan orang yang bernama Arya Kamandanu dan merebut pedangnya itu. Tapi aku tidak terlalu terburu-buru. Lebih dulu aku harus tekun berlatih. Dan untuk itu, aku membutuhkan suatu tempat yang nyaman dan aman. Di tempat itulah aku akan memperdalam Aji Sekarageni, melatihnya siang malam, sehingga ilmu itu merasuk sampai ke tulang sumsumku, sampai ke urat-urat darahku. Bajil kelihatan sangat girang. Sudah sejak tengah malam tadi dia meninggalkan lereng Tengger. Fajar mulai menyingsing
dan Empu Bajil meneruskan perjalanannya. Perjalanan menuju suatu tempat di mana dia akan melatih ilmu atau aji segara geni. Perlahan-lahan Sang Hyang Bagaskara menyembulkan wajahnya dari mulut cakrawala. Cahayanya yang hangat menyentuh ujung-ujung daun. Bukit Kurawan menjadi terang, seolah kehidupan baru saja dimulai setelah semalam berhenti karena tidur dalam kelelahan. Aduh, batu-batu ini keras sekali. Sampai kapan aku harus menggali? Tapi aku tidak boleh berhenti bekerja. Harta kekayaan peninggalan guru berada di dalam sana, terkubur bersama runtuhan batu-batuan. Aku harus terus membongkar batu-batuan ini dan menemukan kembali lempengan-lempengan batu bergambar itu. Paman Wirot, Ada apa, Nini Sakauni? saya kira Kamandanu sudah putus asa, Paman Wirot. Sudah beberapa hari kita menggali batu-batuan ini tanpa hasil yang memuaskan. Setiap kita gali, maka batu-batuan yang di atas runtuh menimpa mulut goa. Nampaknya memang usaha kita tidak memperoleh kemajuan, Paman Wirot. Tapi kita harus terus berusaha, Nini Sakauni. Ada apa, Nini? Di mana Angger Kamandanu? Sakawuni tidak menjawab. Dia hanya mengulurkan selembar daun rontal kepada Wirot. Dan Wirot segera membukanya dan membaca tulisan-tulisan yang berada di dalamnya. Paman Wirot, kita sudah beberapa hari menggali batu-batuan yang menyumbat mulut gua tanpa hasil yang memuaskan. Memang sayang sekali. Lempengan-lempengan batu itu memang harus dapat kita keluarkan kembali. Harta kekayaan warisan Paman Ranubaya harus kita selamatkan. Tapi saya menjadi jenuh, Paman. Saya bosan dan saya menjadi putus asa. Karena itu saya bermaksud mencari cara yang lain untuk memahami apa yang tertulis di atas lempengan-lempengan batu. Saya akan pergi barang beberapa hari, Paman. Mudah-mudahan saya mendapat petunjuk di tengah jalan nanti. Barangkali saya akan pergi tidak terlalu lama. Nah, bagaimana pendapatmu, Nini Sakauni? Saya pun menjadi bosan, Paman. Sepertinya usaha kita akan sia-sia saja. Batu-batuan yang menyumbat mulut goa itu terlalu banyak jumlahnya. Dan lagi sangat berbahaya kalau kita terus menggali. Karena dinding goa sebelah kiri bisa ikut runtuh, Paman. Iya, memang benar, Nini. Tapi sayang sekali. Terus terang, saya tidak bisa meninggalkan tugas dan pekerjaan ini. Jadi, Paman Wirot akan terus menggali? Benar, Nini. Saya akan terus menggali. Terus menggali. Karena hati kecil saya tidak rela melihat kekayaan guru terpendam di dalam ruangan goa. Saya juga mengalami seperti apa yang dirasakan Kamandanu, Paman. Saya menjadi jenuh. Saya menjadi bosan. Kukira sebaiknya saya menyusul Kamandanu. Angger Kamandanu tidak akan pergi terlalu lama. Sebaiknya Nini menunggu saja di sini. Kami berangkat dari Istana Majapahit bersama-sama, Paman. Kami mengemban tugas dari Sang Prabu Kertarajasa. Lalu apa yang akan Nini Sakauni lakukan sekarang? Ya, itulah, Paman. Sebaiknya saya menyusul Kamandanu. Baiklah, Nini. Dan nanti setelah Nini menemukan Angger Kamandanu, ajaklah dia kembali kemari. Ya? Mungkin masih ada yang bisa kita bicarakan mengenai lempengan-lempengan batu itu. Baik, Paman Wirot. Saya mohon diri. Hati-hati, Nini. Sakawuni lalu bergegas melangkah meninggalkan Wirot. Tubuhnya segera lenyap di balik pohon-pohonan. Wirot mendesah perlahan. Dia membalikkan punggungnya dan melihat mulut gua masih tertutup rapat oleh runtuhan batu-batuan. Wirot kembali mendesah perlahan. Sepertinya ada sesuatu yang berat mengganjal dalam hatinya. Mengapa dinding gua itu harus runtuh? Ada saja. Macam-macam saja.
Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan terus menggali. Aku akan habiskan sisa-sisa usiaku ini untuk terus menggali. Aku harus menyelamatkan harta warisan peninggalan guru. Sementara itu, Arya Kamandanu terus berjalan menyusuri pinggang Bukit Kurawan. Dia terus melangkah turun perlahan-lahan dan akhirnya kakinya menginjak tugu batas desa Kurawan, desa kelahirannya. Tiba-tiba hatinya menjadi sedih. Sekalipun sudah banyak mengalami perubahan, tapi Arya Kamandanu masih dapat mengenang beberapa tempat yang menyimpan peristiwa-peristiwa mengesankan dalam hidupnya. Dia terus melangkah. Dia terus melangkah dan melangkah. Sepertinya ada sesuatu yang menyeret kakinya menuju ke tempat tertentu. Aneh sekali. Entah siapa yang membawanya kembali ke tempat itu. Arya Kamandanu terkejut karena tiba-tiba dia sudah berdiri di depan pelataran rumah kediamannya. Pekarangan rumahnya memang sudah banyak berubah. Banyak tumbuh-tumbuhan liar bertebaran di sana-sini. Tapi pohon darsana itu masih berdiri di tempat semula. Pohon itu sudah kelihatan sangat tua. Pohon itu nampak sudah rapuh, berdiri dengan rapuh di depan bekas-bekas rumahnya yang terbakar. Tiba-tiba dia seperti melihat ayahandanya, Empu Hanggareksa, duduk di serambi depan. Begitu bayangan itu lenyap, tiba-tiba muncul Nyi Rongkot, abdinya yang setia, tengah menjemur pakaian di halaman samping. Oh, rumah kediaman. Rumah yang dulu telah melahirkannya dan membesarkannya, kini sudah tiada lagi. Sudah merupakan kenangan berdebu yang semakin lenyap oleh sang waktu. Oh, mengapa aku sampai di sini? Siapa yang telah membawaku kemari? Mungkinkah aku merindukan kembali hal-hal yang sudah jauh di belakang sana? Oh, rumah tinggalku. Tak ada yang bisa kulihat sekarang ini, kecuali puing-puing kenangan yang menyakitkan. Di rumah itu dulu aku pernah mengawini Mesin. Di rumah itu dulu aku pernah bertengkar dengannya. Di rumah itu dulu aku pernah bertengkar dengan saudara tuaku, Kakang Dipangka. Oh, tidak. Aku harus segera pergi dari sini. Aku tidak tahan melihat semua ini. Aku tak ingin membiarkan diriku tenggelam dalam kabut kenangan masa silam. Hup! Arya Kamandanu segera melompat. Dia kemudian berlari membeku jika teringat semuanya itu. Di mana aku sekarang ini? Dan bangunan apakah itu? Kembali Arya Kamandanu terkejut, karena tiba-tiba dia sudah berdiri di sebuah bangunan tua. Bangunan itu mirip sebuah candi, atau bangunan peninggalan bagi para pemuja Sang Siwa Buddha. Arya Kamandanu segera dapat mengingat kembali bangunan apa itu. Candi Walandit. Ya, sekarang dia sudah berdiri di depan Candi Walandit. Candi Walandit. Tempat ini pun telah menggoreskan kenangan paling dalam di hati sanubariku. Narirati. Sekarang Narirati sudah tiada lagi. Gadis menguntur kepada siapa aku pernah memberikan cintaku yang pertama itu. Sekarang sudah tiada lagi. Barangkali arwahnya sudah tentram di alam baka. Dia tidak tahan menjadi istri Kakang Dipangka. Kakang Dipangka. Kakang Dipangka. Sejarah kehidupan masa laluku tidak dapat dipisahkan begitu saja dari kehadiran Kakang Dipangka. Di dalam ruangan Candi Walandit itulah Kakang Dipangka telah mengkoyak-koyak hatiku, telah merebut apa yang menjadi milik kebahagiaanku. Tidak.
Aku harus segera pergi dari sini. Aku tidak ingin melihat semuanya ini. Aku harus pergi. Aku harus pergi dari sini. Akhirnya Arya Kamandanu kembali berlari meninggalkan halaman Candi Walandit. Dengan menggunakan aji seipi angin, Arya Kamandanu terus berlari bagaikan terbang melintasi pohon-pohonan. Sebentar kemudian dia sudah keluar dari wilayah desa Kurawan, tapi dia masih terus saja berlari. Aku tak ingin melihat semuanya ini. Nyala, wahai kenangan. Pergilah sejauh-jauhnya. Pergilah dan tinggalkanlah Arya Kamandanu. Tiba-tiba di mana-mana aku berjumpa dengan setan-setan kenangan. Untuk apa aku mengingat semuanya itu? Tiada gunanya. Di mana aku sekarang ini? Sepertinya aku sudah jauh. Ya, sudah jauh meninggalkan desa Kurawan. Arya Kamandanu melihat keadaan sekitarnya. Ada sebuah jalanan berbatu memanjang di hadapannya. Di sepanjang tepian jalan tumbuh pohon-pohon panggang, pohon-pohon sejenis pohon beringin. Arya Kamandanu kemudian melangkah perlahan-lahan dan merebahkan dirinya di bawah pohon panggang yang sangat rindang. Untuk sesaat lamanya dia istirahat di situ. Dia merasa sangat lelah, terutama sekali pikirannya. Ia berusaha untuk mencampakkan segala gambaran yang menghantui pikirannya. Gambaran-gambaran tentang masa lalunya. Mendadak dia terkejut sekali karena merasa pundaknya disentuh oleh seseorang. Arya Kamandanu segera membalikkan punggungnya dan dia melihat seorang laki-laki tua berdiri di hadapannya. Laki-laki tua itu berpakaian seperti halnya pakaian seorang petani. Walaupun malam gelap, penerangan hanya dari cahaya bintang-bintang yang bertaburan di atas langit. Namun Arya Kamandanu dapat melihat laki-laki itu tersenyum ramah. Nah, siapakah laki-laki tua itu? Dan apa yang akan dialami oleh Arya Kamandanu selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Maisin, maafkan aku, Maisin. Maisin, Maisin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial
produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-334 ini didukung oleh para pemain Elias sebagai Kisontor, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Haris sebagai Kepala Niaga, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu berlari kencang meninggalkan desa Kurawan. Dia tak ingin mengenang kembali peristiwa lama yang telah mengguncangkan hidupnya. Baginya, desa Kurawan bagaikan sebuah bangunan tua, suatu bangunan kehidupan masa silam yang semakin lama semakin jauh tertinggal di belakang. Melihat desa Kurawan, Arya Kamandanu bagaikan melihat sebuah gundukan bukit kenangan, baik kenangan manis ataupun kenangan pahit. Arya Kamandanu terus berlari. Dia berlari menembus kegelapan malam. Dia berlari menembus gulungan-gulungan kabut yang turun dari lereng gunung Anjasmara. Akhirnya, Arya Kamandanu istirahat di bawah pohon panggang. Untuk sesaat lamanya dia duduk di bawah pohon panggang. Mendadak dia sangat terkejut. Seseorang telah menyentuh pundaknya. Apakah Tuan sedang dalam kesulitan? Tidak. Saya lelah karena baru saja berjalan jauh. Saya sedang istirahat. Kemanakah tujuan perjalanan Tuan? Maaf, Bapak. Saya tidak dapat menjelaskannya kepada Bapak. Saya yakin Tuan sedang memikirkan sesuatu yang berat. Sejak tadi, saya lihat Tuan duduk termenung di bawah pohon panggang ini. Sebenarnya, saya ingin segera berlalu dari tempat ini. Tapi, entahlah. Tiba-tiba saya ingin menyapa Tuan. Barangkali ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk membantu Tuan. Siapakah Bapak? Bolehkah saya mengetahui nama Bapak? Nama saya Kisontor. Saya berasal dari desa sebelah, desa Rajawawu. Di manakah sekarang ini saya berada, Bapak? Apakah daerah ini masih daerah desa Rajawawu? Tidak. Tuan sekarang berada di desa Tunggak Semi. Kalau begitu saya sudah cukup jauh meninggalkan Kurawan. Benar, Tuan. Kurawan sudah cukup jauh dari sini. Apakah Tuan baru saja dari Kurawan? Iya. Semula saya ingin bermalam di Kurawan. Tapi keinginan saya itu kemudian saya batalkan. Kalau begitu, Tuan memang sudah cukup jauh berjalan. Sebaiknya Tuan mencari tempat yang nyaman untuk istirahat. Terima kasih, Bapak. Maaf, sepertinya Bapak juga hendak bepergian jauh.
Akan kemanakah Bapak Sontor? Ah, tidak. Saya hanya akan pergi ke desa New Gading. Saya akan mengunjungi pesta perkawinan salah seorang anak sahabat saya. New Gading? Iya. Di manakah letaknya desa New Gading? Tidak begitu jauh dari sini. Apakah Tuan ingin meneruskan perjalanan? Kita bisa berjalan bersama-sama. Terima kasih, Bapak. Tapi memang sebenarnya saya tidak hendak kemana-mana. Saya tidak mempunyai tujuan yang pasti. Kalau begitu, ikut saya saja. Kita bisa pergi bersama-sama ke desa New Gading. Kita bisa melihat suasana pesta perkawinan putra-putri sahabat saya. Di sana ada juga tontonan. Kabarnya suasana pesta dimeriahkan dengan berbagai macam tari-tarian. Ayolah Tuan, daripada Tuan duduk termenung di bawah pohon panggang ini, ikutlah saya saja. Apakah saya nanti justru tidak mengganggu Bapak Sontor? Sama sekali tidak. Mengapa harus mengganggu? Kita bisa berjalan bersama-sama. Lagi pula, saya bisa mendapat teman di perjalanan. Bukankah hal itu suatu yang sangat menyenangkan? Ayolah Tuan. Akhirnya Arya Kamandanu menerima ajakan Ki Sontor. Dan mereka pun berjalan bersama-sama menuju desa New Gading. Kita baru saja melewati tugu batas desa New Gading. Apakah Tuan merasa lelah? Tidak, Bapak. Saya hanya merasa tidak enak. Apakah pakaian yang saya kenakan ini cukup pantas untuk menghadiri pesta perkawinan? Tuan tidak perlu merasa kecil hati. Tuan sekarang ini berada di tengah-tengah desa, di daerah padusunan. Walaupun sedikit lusuh dan agak kotor, saya kira pakaian Tuan cukup pantas atau bahkan cukup mewah untuk ukuran daerah pedesaan, Tuan. Saya memang sudah beberapa hari tidak berganti pakaian. Sebenarnya saya merasa malu. Tuan tidak perlu merasa malu. Anggap saja ini merupakan pengalaman. Siapa tahu pengalaman ini nanti justru akan menjadi pengalaman yang cukup berharga buat Tuan. Oh ya, maaf. Saya justru belum tahu siapa nama Tuan. Arya Kamandanu agak terkejut mendengar pertanyaan Ki Sontor. Dia segera sadar bahwa sekarang ini dia sedang dalam penyamaran. Tidak seorang pun boleh mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah salah seorang panglima perang ternama dari kerajaan Majapahit. Apakah Tuan keberatan menyebut nama Tuan? Tidak. Mengapa harus keberatan, Bapak Sontor? Kenalkan, nama saya Parasu. Parasu. Kalau tidak salah, Parasu artinya kampak. Barangkali Tuan adalah seorang pendekar yang sangat pandai memainkan senjata kampak. Benarkah demikian, Tuan? Tidak, Bapak Sontor. Sama sekali saya bukan seorang pendekar. Saya hanyalah orang desa biasa seperti Bapak. Jangankan memainkan senjata kampak, sedangkan memegang pisau dapur pun saya tidak becus. Tuan Parasu ini bisa saja. Memang begitulah adat dan kebiasaan seorang pendekar. Selalu merendah, tak ingin diketahui kemampuan ilmunya yang tinggi. Saya bukan pendekar, Bapak. Percayalah, saya bukan pendekar. Baiklah, saya percaya. Nah, marilah Tuan Parasu. Marilah kita lanjutkan perjalanan. Dengar, Tuan Parasu mendengar sesuatu? Iya, saya mendengar suara gamelan. Sayup-sayup di kejauhan sana. Mungkin kita sudah terlambat, Tuan Parasu. Gamelan itu adalah gamelan untuk mengiringi tari-tarian. Mungkin acara tari-tarian sudah dimulai. Marilah, Tuan. Mari, Bapak Sontor. Saya pun sudah agak lama tidak melihat acara tari-tarian.
Itulah tadi tari Kalagenjik. Tari Kalagenjik baru saja berlalu dari pemandangan kita bersama. Tari Kalagenjik yang begitu indah gemulai baru saja lewat. Tari Kalagenjik ditarikan oleh seorang penari terkenal dari desa Lumbung Pitu. Dan sekarang marilah kita ikuti tarian berikutnya. Tarian ini bernama Tari Nisa Caranagini. Harap para hadirin ketahui bahwa tarian ini adalah sumbangan dari salah seorang sahabat mempelai wanita. Tarian Nisa Caranagini akan diperagakan oleh seorang penari muda belia, seorang gadis remaja yang bernama Nini Luh Jinggan. Nini Luh Jinggan berasal dari desa Kedung Peluk. Nah, para hadirin sekalian, nampaknya Nini Luh Jinggan sudah mempersiapkan dirinya dengan baik. Para niaga pun nampaknya juga sudah siap. Nah, marilah kita ikuti. Kita nikmati seperti apa indahnya tarian Nisa Caranagini. Saudara, silakan menikmati. Begitu gamelan berbunyi, sesaat kemudian seorang penari remaja putri muncul dari belakang panggung. Dialah Nini Luh Jinggan. Selanjutnya Luh Jinggan memperagakan sebuah tari-tarian yang sangat indah. Para penonton sampai ternganga keheranan melihat gerakan-gerakan Luh Jinggan yang lemah gemulai. Tapi di balik gerakan-gerakan yang indah, tersirat suatu makna gaib yang tersembunyi. Hal itulah yang membuat penonton semakin terpesona. Ketika Luh Jinggan sudah separuh lebih memperagakan tarian Nisa Caranagini, Arya Kamandanu dan Ki Sontor barulah tiba. Mereka segera mencari tempat duduk. Semula Arya Kamandanu tidak begitu tertarik melihat tarian yang diperagakan oleh Nini Luh Jinggan. Dia pikir tarian itu adalah tarian biasa, seperti kebanyakan tari-tarian yang diperlihatkan oleh perkumpulan-perkumpulan wayang ataupun perkumpulan-perkumpulan ledek di desa-desa. Tapi mendadak, Arya Kamandanu terkejut sekali. Dia merasakan getaran yang aneh begitu mengikuti gerak dan langkah-langkah Nini Luh Jinggan. Dan sedikit demi sedikit, Arya Kamandanu seperti dihanyutkan oleh aliran sungai yang diliputi rahasia dan dibawa menuju ke mulut cakrawala kegaiban. Arya Kamandanu baru menyadari bahwa apa yang diperlihatkan oleh Luh Jinggan bukanlah tari-tarian biasa, bukanlah gerakan-gerakan biasa. Lenggang-lenggoknya, caranya membuang sampur atau selendang, caranya menengok ke kiri ataupun ke kanan, semuanya sepertinya penuh mengandung makna-makna gerakan ilmu kanuragan. Aneh sekali tarian ini. Gerakan-gerakannya begitu luas, tapi sebenarnya mengerikan sekali. Indah tapi menyeramkan. Dan apa yang terkandung di balik gerakan-gerakan itu? Sepertinya mengandung suatu tenaga gaib yang luar biasa dahsyatnya. Iya, jelas. Sekarang semakin tampak jelas. Gerakan-gerakan itu sebenarnya bukanlah gerakan-gerakan tarian biasa. Jelas gerakan-gerakan itu merupakan kalimat-kalimat jurus. Mungkin ini merupakan petunjuk. Aku melihat ada kesamaan-kesamaan antara gerakan-gerakan tarian itu dengan gerakan-gerakan ilmu kanuragan naga puspa. Tapi benarkah ada hubungannya? Coba akan kulihat seterusnya. Arya Kamandanu terus menatap Luh Jinggan yang masih memperagakan tarian Nisa Caranagini. Matanya bagaikan burung elang menatap setiap gerak yang dimunculkan oleh si penari. Tapi kemudian gamelan menjadi semakin cepat iramanya. Dan Arya Kamandanu sangat kecewa karena ternyata tarian yang diperlihatkan Luh Jinggan selesai. Wah. Mengapa hadirin menjadi begitu terpesona?
Loh. Kok sepi-sepi saja? Ayo para hadirin, kita tepuk tangan para hadirin. Berilah tepuk tangan kepada Nini Lojingan yang baru saja memperlihatkan sebuah tari-tarian yang sangat indah. Tari-tarian yang sangat mempesona. Tari-tarian yang bernama Nisa Cara Nagini. Ayo para hadirin, ayo kita tepuk tangan untuk Nini Lojingan. Mengapa Tuan Parasu membawa saya kemari? Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Bapak Sontor. Soal apa, Tuan? Silakan saja. Silakan bertanya. Tentang tarian-tarian itu tadi, Bapak. Yang baru saja kita lihat sama-sama tadi. Oh, itu. Tari-tarian yang baru saja diperlihatkan oleh penari yang cantik itu. Ada apa, Tuan? Bagaimana kesan Tuan setelah melihat tari-tarian itu? Tari-tarian itu sangat indah. Luar biasa indahnya. Tarian-tarian itu sangat mempesona. Tari-tariannya atau penarinya yang mempesona, Tuan? Dua-duanya, Bapak Sontor. Tari-tariannya mempesona dan penarinya pun juga sangat memikat. Saya kira bukan hanya Tuan Parasu yang terpesona oleh tari-tarian itu tadi. Saya lihat sebagian besar para hadirin juga melihatnya dengan mata hampir tidak berkedip. Memang Nini Lojingan itu cantik sekali, Tuan. Cantik, langsing, gerakannya sangat memikat hati. Sudah saya katakan, Bapak Sontor. Saya terpesona bukan oleh kecantikan penarinya saja, tapi sebenarnya lebih kepada gerakan-gerakan yang diperlihatkannya. Gerakan-gerakan tari itu, garis-garis tari itu, sepertinya bukan garis-garis tari sembarangan. Sepertinya tari-tarian itu diciptakan oleh tangan-tangan yang berasal dari dunia gaib. Apakah Tuan Parasu tahu nama tari-tarian itu? Belum, Bapak. Apakah namanya? Namanya tari-tarian Nisa Cara Nagini. Nisa Cara artinya lelembut, atau hantu, atau dedemit. Atau bisa juga disebut perwujudan yang tidak kelihatan. Sedangkan Nagini adalah raja atau ratu ular betina. Jadi sebenarnya tari-tarian itu merupakan suatu rangkaian gerakan-gerakan yang dilakukan oleh seorang ratu ular betina. Seorang ratu ular betina yang berasal dari kerajaan lembut atau kerajaan siluman. Itulah sebabnya Tuan Parasu mendapat kesan bahwa tari-tarian itu mengandung tenaga gaib yang luar biasa besarnya. Saya kira semua orang akan mendapatkan kesan yang sama setiap kali menyaksikannya. Itulah sebabnya tari-tarian Nisa Cara Nagini tidak sembarangan bisa diperagakan oleh seorang wanita. Ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh si penari itu. Misalnya persyaratan apa, Bapak Sontor? Iya, misalnya si penari haruslah benar-benar seorang wanita yang masih bersih. Bersih artinya masih gadis. Dia belum pernah bersuami dan belum pernah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar kesusilaan. Jadi si gadis harus benar-benar bersih luar dalam. Bersih tubuhnya dan juga bersih hatinya. Barulah dia boleh memperagakan tari-tarian Nisa Cara Nagini. Kalau persyaratan ini tidak dipenuhi dan pantangan itu dilanggar, maka si penari pasti akan menemui mara bahaya di kemudian hari. Hal ini sudah sering kali terjadi, Tuan Parasu. Oh, iya. Saya dapat mempercayai apa yang baru saja Bapak katakan. Oh iya. Siapakah nama penari itu tadi, Bapak Sontor? Namanya Nini Lojingan. Dia berasal dari desa Gedung Peluk. Nini Lojingan. Nini Lojingan. Bapak Sontor, bolehkah saya minta bantuan Bapak? Nah, saya tahu.
Tuan pasti ingin menemui Nini Lojinggan. Dan Tuan pasti ingin agar saya menyampaikan keinginannya Tuan itu. Bukankah benar demikian, Tuan? Bukan begitu, Bapak Sontor. Saya memang sangat terpesona melihat peragaan tari yang baru saja diperlihatkan oleh Nini Lojinggan. Tapi ada hal-hal lain yang lebih ingin saya ketahui. Saya harap Bapak Sontor sudi menolong saya. Arya Kamandanu benar-benar terpesona dan terkesan oleh tari-tarian yang baru saja diperlihatkan oleh Nini Lojinggan. Tari-tarian yang mempesona dan diwarnai kehidupan gaib. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-335 ini didukung oleh para pemain Elia sebagai Ki Sontor, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Haris sebagai Kepala Niaga,
Ani R sebagai Paricara, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu bukan hanya terpesona melihat tari-tarian Nisa Caranagini yang diperagakan oleh Nini Luh Jinggan. Di samping terpesona, dia pun merasa sangat terkejut. Dia melihat di gerakan-gerakan tari, di balik garis-garis tari Nisa Caranagini, terdapat makna-makna yang dipenuhi kegaiban. Di samping itu, dia juga mendapat kesan bahwa gerakan-gerakan itu merupakan kalimat-kalimat jurus. Arya Kamandanu segera menarik Ki Sontor, dan mereka pun bicara di sudut halaman yang agak gelap. Nah, saya sudah menduga. Pastilah Tuan Parasu terpesona melihat tari-tarian Nisa Caranagini. Pastilah Tuan terpikat oleh penarinya yang muda belia dan cantik jelita. Bukankah demikian? Iya, Bapak Sontor. Tapi sebenarnya saya lebih terpikat oleh gerakan-gerakan tari yang dibawakan oleh Nini Luh Jinggan. Gerakan-gerakan tari itu sangat indah dan menarik. Garis-garisnya bernilai sangat tinggi. Paduan-paduan antara garis-garis lurus dan garis-garis lengkung mengandung makna-makna yang sangat mendalam. Nampaknya Tuan Parasu sedikit banyak juga belajar tentang tari-tarian. Lain halnya dengan saya. Saya sama sekali buta akan gerakan-gerakan tari. Saya sama sekali tidak mempunyai bibit-bibit ataupun bakat-bakat kesenian. Karena itu, saya sama sekali tidak dapat memberikan penilaian tentang bermacam-macam peragaan tari. Maklumlah, Tuan Parasu, saya hanyalah orang desa. Saya hanya paham bagaimana caranya mengasah pacul ataupun arit untuk menyabit rumput. Maaf, Bapak Sontor. Bolehkah saya minta bantuan sedikit? Bantuan apa, Tuan? Saya ingin sekali lagi melihat peragaan tari-tarian Nisa Caranagini. Saya tadi tidak melihatnya dari awal. Saya kira Bapak Sontor dapat membantu saya. Tolong katakan kepada pimpinan tari, agar Nini Luh Jinggan mengulang sekali lagi tari-tarian Nisa Caranagini. Untuk itu, saya bersedia memberikan imbalan yang cukup layak. Tuan Parasu ingin melihatnya sekali lagi? Iya, Bapak Sontor. Saya ingin melihat tari-tarian Nisa Caranagini dari awal sampai akhir. Bukankah Bapak Sontor dapat menolong saya? Apakah tidak cukup melihat sekali saja, Tuan Parasu? Masih banyak tari-tarian lain yang tidak kalah indahnya. Dan masih banyak penari-penari lain, mungkin 3 atau 4 penari, yang semuanya beken-beken. Semuanya terkenal yang belum mendapat giliran untuk tampil ke atas panggung. Kita tunggu saja, Tuan. Sabar saja. Masih banyak tari-tarian lain yang bisa kita lihat semalam suntuk. Tapi bukan soal itu, Bapak Sontor. Memang banyak jenis tari-tarian. Tapi saya sangat ingin sekali melihat sekali lagi tari-tarian Nisa Caranagini. Ingin sekali menikmatinya sekali lagi, Bapak. Tapi mengapa harus begitu, Tuan Parasu? Lihat, Bapak Sontor. Untuk itu saya bersedia membayar 20 kepeng. Wah, rupanya Tuan Parasu bersungguh-sungguh. Kalau begitu, baiklah. Silahkan Tuan menunggu di sini sebentar. Saya akan menemui pimpinan niaga. Mungkin pimpinan niaga dapat meneruskan keinginan Tuan kepada Nini Luh Jinggan. Tunggu sebentar, Tuan. Baik, Bapak Sontor. Saya akan menunggu di sini. Bapak Kepala Niaga? Iya, sayalah ini Kepala Niaga. Ada apa, Tuan? Saya mempunyai keperluan sedikit. Maaf,
Saya terpaksa mengganggu Bapak Kepala Niaga. Tidak apa-apa. Saya ingin agar tari-tarian Nisacara Nagini diulang sekali lagi. Hah? Diulang sekali lagi? Untuk apa, Tuan? Ini permintaan dari salah seorang tamu. Apakah bisa? Dah, mengapa harus diulang sekali lagi, Tuan? Masih banyak tari-tarian lain yang tidak kurang indahnya, Tuan. Silahkan saja Tuan menunggu. Sebentar lagi akan bisa kita lihat tari-tarian lain yang sangat mempesona. Seperti itu, Podang Kasmaran, Papa Sangsara, Narma Danadi, dan lain-lain lagi. Silahkan saja tunggu barang sebentar. Maaf Bapak Kepala Niaga, bukan soal itu. Tapi tamu kita ini agaknya mempunyai keperluan khusus sehubungan dengan tari-tarian Nisacara Nagini. Karena itu, kalau Bapak Kepala Niaga tidak keberatan, kami mohon agar Bapak Kepala Niaga mengulangi sekali lagi. Waduh, kalau soal itu bukan aku yang harus memutuskan. Aku di sini hanyalah pimpinan niaga. Pimpinan itu loh, para penabuh gamelan. Aku tidak mempunyai wewenang untuk menyuguhkan tari-tarian. Semuanya sudah diatur sesuai dengan keinginan tuan rumah. Lah, kami yang ada di sini hanyalah para penabuh gamelan yang tugasnya hanyalah itu mengiringi para penari begitu. Oh, jadi Bapak Kepala Niaga tidak dapat membantu kami. Tolonglah Bapak Kepala Niaga, usahakanlah agar Nini Luh Jinggan dapat atau sudi sekali lagi memperagakan tari-tarian Nisacara Nagini. Wah, kalau begitu ya hubungi saja itu langsung Nini Luh Jinggan ya. Dia sekarang sedang berada di kamar busana. Barangkali dia belum sampai seluruhnya melepaskan busana tarinya. Katakan saja apa yang diinginkan oleh tamu itu. Ya, siapa tahu Nini Luh Jinggan bersedia menari sekali lagi ya, tak? Oh iya, baiklah. Terima kasih atas keterangan Bapak Kepala Niaga. Sebaiknya saya menemui Nini Luh Jinggan. Ki Sontor lalu melangkah di tengah-tengah para hadirin menuju ke samping rumah. Dia bermaksud menemui Nini Luh Jinggan untuk menyampaikan keinginan Arya Kamandanu. Memang benar apa yang dikatakan oleh Kepala Niaga. Nini Luh Jinggan baru saja akan menukar atau melepaskan busana penarinya. Ki Sontor segera menemui seorang paricara atau pelayan rumah. Paricara itu kemudian melangkah memasuki bilik di mana Luh Jinggan sedang berdandan. Dan tak lama kemudian, Luh Jinggan keluar diiringkan oleh paricara. Inilah orangnya, Nini. Inilah orang yang mencarimu. Silahkan bicara sendiri. Benarkah Bapak mencari saya? Benar, Nini. Saya mempunyai keperluan sedikit. Barangkali Nini Luh Jinggan bisa menolong saya. Apakah yang dapat saya kerjakan, Bapak? Begini, Nini. Ada seorang tamu ingin sekali melihat peragaan tari-tarian Nisacara Nagini dari awal sampai akhir. Tamu itu datang agak terlambat. Karena itu, kalau Nini tidak keberatan, sudikah kiranya Nini mengulangi sekali lagi tari-tarian Nisacara Nagini? Maaf sekali, Bapak. Kalau itu yang Bapak minta, terpaksa saya tidak dapat meluluskannya. Ya, Tuan. Tari-tarian Nisacara Nagini tidak dapat diperagakan untuk kedua kalinya dalam semalam. Mengapa begitu? Apa susahnya untuk memperagakannya sekali lagi? Saya sudah menghubungi Kepala Niaga. Dan Bapak Kepala Niaga itu tidak keberatan untuk mengiringi sekali lagi tari-tarian Nisacara Nagini. Sekarang ini tergantung Nini Luh Jinggan. Tolonglah Nini, sekali lagi saja. Maaf, Bapak. Saya terpaksa tidak dapat memenuhi keinginan tamu itu. Memang merupakan pantangan untuk memperagakan lebih dari sekali tari-tarian Nisacara Nagini. Dan lagi, sebenarnya saya bukanlah seorang penari. Kalau toh saya memperagakan tari-tarian Nisacara Nagini, hal itu saya lakukan demi mempelai wanita. Benar, Tuan. Mempelai wanita adalah sahabat karib Nini Luh Jinggan. Nini Luh Jinggan sengaja memperagakan tari-tarian itu sekedar untuk sumbangan. Untuk memberikan kenang-kenangan kepada salah seorang sahabatnya yang akan menjalani kehidupan baru. Kehidupan berumah tangga bersama suaminya nanti.
Maaf Nini. Saya kira tidak ada susahnya Nini Lucinggan memperagakannya sekali lagi. Dan untuk itu, Nini akan memperoleh imbalan yang cukup pantas. Tamu itu memberikan 20 kepeng jika Nini Lucinggan mau sekali lagi memperagakan tari-tarian Nisa Caranagini. Bagaimana Nini? Tolong katakan kepada tamu itu, Bapak. Saya bukanlah seorang penari. Saya menari bukanlah untuk mencari uang. Tolong katakan, terima kasih atas maksud baiknya. Tapi maaf, saya terpaksa tidak dapat memenuhi keinginannya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Nini. Baiklah, akan saya sampaikan kata-kata Nini kepada tamu itu. Maaf Nini, maaf kalau saya telah mengganggu. Tidak apa Bapak, Bapak sama sekali tidak mengganggu saya. Ki Sontor kemudian melangkah meninggalkan Luh Jinggan yang masih berdiri bersebelahan dengan Paricara. Sambil menimang-nimang uang receh di tangannya, Ki Sontor berjalan menuju ke arah sudut halaman. Bagaimana Bapak Sontor? Wah, gagal Tuan. Saya telah gagal. Nini Lucinggan tidak bersedia mengulanginya lagi. Menurut dia, adalah merupakan pantangan jika menarikan Nisa Caranagini 2 kali dalam semalam. Pantangan? Saya belum begitu mengerti Bapak. Bagaimana? Begini Tuan, Nini Lucinggan mengatakan bahwa dia sebenarnya bukan penari. Dia hanya sekedar memberikan sumbangan tari kepada mempelai wanita. Di samping itu, merupakan pantangan besar untuk memperagakan lebih dari 1 kali tari-tarian Nisa Caranagini dalam semalam. Jadi memang peraturannya begitu, Tuan. Dalam semalam, seorang penari harus hanya menarikan sekali saja tari-tarian Nisa Caranagini itu. Kalau pantangan ini dilanggar, maka penari itu akan mendapatkan mara bahaya di kemudian hari. Maaf Bapak Sontor, saya kira saya belum bisa menerimanya. Baiklah, saya akan menemui sendiri Nini Lucinggan. Tunggu Tuan, tunggu. Saya kira Tuan pun tidak akan berhasil membujuknya. Saya akan mencobanya Bapak Sontor. Arya Kamandanu segera bergegas melangkah ke arah bilik di mana para penari berganti busana. Seorang Paricara menemuinya di depan pintu bilik. Ada apa, Tuan? Tuan mencari siapa? Inilah tamu yang kumaksudkan itu, Paricara. Dia ingin langsung bicara kepada Nini Lucinggan. Iya, Paricara. Aku ingin langsung ketemu dengannya. Di mana Nini Lucinggan? Apakah dia sudah selesai berpakaian? Wah, sayang sekali, Tuan. Nini Lucinggan sudah pulang. Pulang? Ya, kelihatannya Nini Lucinggan terburu-buru sekali. Dia hanya sebentar menemui pasangan pengantin untuk memberikan selamat. Kemudian buru-buru bergegas pergi. Kalau begitu saya akan menyusulnya. Tunggu Tuan, tunggu dulu. Maaf Bapak Sontor, saya akan menyusul Lucinggan. Saya harus dapat melihat sekali lagi tari-tarian Nisa Caranagini. Ada yang ingin saya ketahui di balik tari-tarian itu. Maaf Bapak Sontor, saya harus segera pergi. Tunggu Tuan, jangan buru-buru. Tunggu dulu Tuan. Ki Sontor tidak dapat berbuat apa-apa. Karena begitu selesai berkata, Arya Kamandanu segera melompat meninggalkan suasana pesta perkawinan. Dalam waktu sekejap, tubuhnya sudah lenyap di balik kegelapan malam. Anak muda. Anak muda ya begitu. Pura-pura seneng sama tari-tariannya. Tapi sebenarnya ia hanya ingin bertemu langsung dengan penarinya. Bukankah begitu, Paricara? Mungkin begitu, Tuan. Nini Lucinggan memang cantik. Setiap laki-laki yang wajar pasti akan tertarik melihat kecantikannya. Tapi Nini Lucinggan itu sukar sekali didekati. Sukar bukan berarti tidak bisa, Paricara.
Tapi mudah-mudahan saja Tuan Parasu dapat memperoleh cara yang tepat untuk mendekatinya. Mudah-mudahan saja dia dapat menyusulnya. Anak muda. Anak muda, anak muda. Di mana-mana anak muda sama saja. Senangnya buru-buru. Senangnya gerusa-gerusu. Perginya Nini Lucinggan. Aneh sekali. Dia tidak mungkin lenyap begitu cepat. Atau barangkali aku salah mengambil jalan. Mungkin saja aku salah jalan. Kalau begitu, aku harus mengambil jalan memutar. Barangkali Nini Lucinggan sengaja tidak melewati jalanan besar. Aneh sekali gadis itu. Tingkah lakunya aneh. Pandangan matanya juga aneh. Senyumnya aneh. Dan lebih aneh lagi adalah tari-tarian yang diperagakannya. Siapa sebenarnya Nini Lucinggan? Arya Kamandanu terus berlari menyusul Nini Lucinggan. Sambil berlari dia terus memikirkan tentang keanehan-keanehan yang terpancar dari diri gadis itu. Dia yakin bahwa di balik tari-tarian Nisa Caranagini terdapat rahasia-rahasia. Dan rahasia-rahasia itulah yang ingin diketahuinya, ingin disingkapkannya. Baru saja dia kulihat berkelebat di sekitar tempat ini. Tapi tiba-tiba saja dia lenyap kembali. Jangan-jangan Nini Lucinggan adalah putri seorang Brahmana sakti. Jangan-jangan dia pun memiliki aji seipi angin. Di sekitar tempat ini. Aku harus berhati-hati. Aku tidak ingin mati konyol di mangsa binatang buas. Arya Kamandanu kemudian melangkah perlahan-lahan menuju ke sebuah gundukan bukit. Gundukan bukit itu banyak ditumbuhi pohon-pohon liar. Arya Kamandanu terus melangkah. Gundukan bukit itu semakin dekat. Dia terus melangkah sambil menduga, kira-kira ada apa di balik gundukan bukit. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan ditemui oleh Kamandanu di balik gundukan bukit yang banyak ditumbuhi pohon-pohonan liar itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia.
Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-336 ini didukung oleh para pemain Hari sebagai Kepala Niaga, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Lilinur Indasari sebagai Luh Jinggan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Suasana pesta perkawinan masih semarak. Tamu-tamu belum banyak yang pulang. Kedua mempelai masih duduk bersanding di atas pelaminan. Ki Sontor sekarang duduk sendirian karena Arya Kamandanu sudah menyusul Nini Luh Jinggan. Acara berikutnya adalah acara tari-tarian. Kepala Niaga kembali tampil dan berdiri di atas panggung. Setelah diam sesaat lamanya, pimpinan karawitan itu pun mulai bicara pada para hadirin sekalian. Nah, para hadirin sekalian, acara berikutnya adalah acara tari-tarian yang akan diperagakan oleh seorang ledek atau seorang penari dari desa Watu Kudampel. Adapun nama penari tersebut ialah Nini Lambang Sari. Dan tari-tarian yang akan diperagakan oleh Nini Lambang Sari ialah tari-tarian Parama Nandana. Tari-tarian ini ditujukan kepada kedua mempelai dengan iringan doa agar kedua mempelai dapat menjalankan kewajibannya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Agar kedua mempelai diberkati oleh para dewa, sehingga murah sandang, murah pangan, murah rezeki, hidupnya bahagia sampai kakek ninen. Dan sesuai dengan nama tari-tariannya ini, Parama Nandana, yang artinya adalah keturunan yang unggul. Kita semua berharap agar kedua mempelai nantinya
dapat mempersembahkan anak-anak atau putra-putri yang berbudi luhur, hingga dapat menyumbangkan dharma baktinya untuk masyarakat serta negara. Maka demikianlah, Nini Lambang Sari segera memperagakan tari-tarian Paramanandana. Suasana pesta nampak semakin meriah. Para hadirin menikmati acara tari-tarian sambil makan dan minum. Sementara itu, Arya Kamandanu sudah hampir bisa menyusul Nini Luh Jinggan. Tapi dia menjadi heran karena tiba-tiba Nini Luh Jinggan lenyap begitu saja. Lenyap bagaikan ditelan bumi. Mendadak dia terkejut sekali karena terdengar harimau mengaum keras. Setelah hilang rasa terkejutnya, Arya Kamandanu perlahan-lahan berjalan menuju ke sebuah gundukan bukit kecil. Aku mencurigai gundukan bukit itu. Pasti ada sesuatu di balik gundukan bukit itu. Tapi aku harus berhati-hati. Aku tidak ingin mati konyol diterkam harimau. Arya Kamandanu kemudian meneruskan langkah-langkahnya. Dia berjalan mengendap-endap di atas semak belukar, bagaikan seekor kucing hutintai mangsanya. Arya Kamandanu terus merangkak ke atas gundukan bukit kecil. Dia bergerak dengan hati-hati sekali. Telapak tangan kanannya diletakkan di atas gagang pedang naga puspa. Hatinya semakin bertambah berdebar-debar ketika puncak gundukan bukit semakin dekat. Tiba-tiba di depannya menganga sebuah sumur liar. Dia segera mengambil jalan memutar. Selanjutnya dia merangkak di bagian selatan punggung bukit. Dan tak lama kemudian, Arya Kamandanu sudah berada di atas puncak bukit. Dia segera menjulurkan kepalanya ke bawah, hampir tidak bisa percaya pada apa yang dilihatnya. Untuk sesaat lamanya dia menahan nafas. Kurang lebih 10 tombak jauhnya dari tempatnya mendekam, dia melihat seekor harimau duduk di atas semak belukar. Sementara itu di sebelahnya duduk seorang gadis remaja usia. Gadis remaja itu sepertinya sudah sangat akrab dengan si harimau, dan nampaknya dia tengah bercakap-cakap dengan binatang buas itu. Bukankah dia itu Luh Jinggan? Apa yang dilakukannya di tempat ini? Rupanya harimau itu sudah tidak begitu puas. Paling tidak bagi Jinggan. Nampaknya Nini Luh Jinggan sedang bercakap-cakap dengan binatang itu. Rupanya mereka tidak menyadari kehadiranku. Baiklah. Akan kutunggu di sini. Akan kulihat apa yang akan mereka lakukan di tempat ini. Maafkan aku, Jamantara. Maafkan aku ya. Aku terpaksa meninggalkanmu di tempat ini. Aku terpaksa melarangmu untuk ikut pergi ke pesta perkawinan sahabatku itu. Mereka belum kenal siapa dirimu, Jamantara. Kalau kau ikut bersamaku, pastilah orang-orang itu akan ketakutan dan desa Nyugading akan menjadi geger. Apa, Jamantara? Ya, tentu saja. Tentu saja kau merasa bosan menunggu. Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Maafkan aku, Jamantara. Maafkan kalau aku terlalu lama meninggalkanmu. Sekarang bagaimana? Apakah kau sudah siap? Oh, apa yang kau lihat, Jamantara? Sepertinya kau sedang mencurigai sesuatu. Apa yang kau rasakan pada indera penciumanmu? Apa, Jamantara? Kau melihat kehadiran seseorang di sekitar tempat ini. Biarlah, Jamantara. Kau tidak usah terlalu cepat tersinggung. Belum tentu orang itu bermaksud buruk terhadap kita. Mungkin saja dia hanya bermaksud melewati tempat ini. Mungkin saja dia adalah seorang perambah hutan yang kemalaman di jalan. Biarkan saja, Jamantara. Kau tidak usah marah.
Jamantara, apakah kau tidak mau lagi mendengarkan kata-kataku? Diam, kataku. Jangan ribut. Bukankah kau sudah kuajari caranya bersopan santun? Ayo, duduklah. Duduk dan diam di situ. Maaf, Tuan. Maaf, Jamantara ini memang cepat sekali tersinggung. Dia tidak biasa berhubungan dengan orang lain. Tidak apa. Aku dapat memahami apa yang dirasakannya. Tentulah dia sangat mengkhawatirkan keselamatanmu. Keselamatan majikannya. Tuan pandai sekali berkata-kata. Tapi Tuan belum menjawab pertanyaan saya. Siapakah nama Tuan? Dan apa maksud Tuan tiba-tiba menemui kami? Apakah yang dapat kami bantu untuk Tuan? Baiklah, Nini Lucinggan. Tuan tahu nama saya? Tentu saja saya tahu. Nini sangat pandai sekali memperagakan tari-tarian Nisacara Nagini. Tidak, Tuan. Saya bukanlah seorang penari, apalagi penari yang mahir. Pengetahuan saya sedikit sekali tentang tari-tarian. Nama saya Parasu. Saya berasal dari daerah yang jauh. Dari sana, dari kaki Gunung Welirang. Saya datang menemui Nini memang untuk minta bantuan. Itu kalau Nini bersedia. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Apa yang dapat saya kerjakan untuk Tuan Parasu? Dari mana Nini Lucinggan belajar tari Nisacara Nagini? Saya belajar sendiri. Maaf Nini. Saya kurang bisa mempercayai jawaban ini. Terserah. Saya tidak dapat memberikan jawaban yang lain. Maafkan kalau jawaban saya kurang memuaskan. Tapi memang begitulah. Saya belajar sendiri. Saya sangat terkesan melihat Nini Lucinggan memperagakan tari Nisacara Nagini. Terima kasih, Tuan. Terima kasih atas pujian Tuan. Saya sepertinya mengenal gerak-gerak tari Nisacara Nagini. Saya mengenal garis-garis seperti itu. Maaf Nini. Ada satu bagian yang saya tidak pernah dapat melupakannya. Ketika Nini Lucinggan memainkan kedua buah sampur atau selendang. Apakah itu maksudnya? Apa maksudnya? Saya bahkan tidak mengerti apa maksud Tuan Parasu. Bukankah sampur itu dimaksudkan sebagai cakar-cakar naga? Maaf Tuan. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang Tuan maksudkan. Saya hanya memperagakan sebuah tari-tarian. Mengapa Tuan menyinggung-nyinggung masalah cakar naga segala? Jawablah Nini. Saya yakin Nini tahu jawabnya. Bukankah kedua buah sampur itu merupakan perlambang atau perwujudan indah dari sepasang cakar naga? Maaf Tuan. Sebaiknya Tuan membatasi keinginan tahu Tuan. Sebab saya khawatir saya tidak akan dapat memuaskan keinginan tahu Tuan. Ada satu hal lagi. Ada satu bagian lagi. Ketika itu Nini membuang sampur ke arah samping kiri. Dan saya melihat seperti kibasan-kibasan ekor naga. Apakah memang demikian maksudnya? Apakah gerakan-gerakan itu dimaksudkan untuk menebarkan kibasan-kibasan petit atau ekor naga? Aduh. Tuan ini bagaimana? Tuan bahkan sekarang telah membuat saya kebingungan. Cakar naga, petit naga. Apa artinya ini? Sudahlah Tuan. Barangkali saya tidak akan bisa membantu Tuan. Tunggu Nini. Saya mohon Nini sudi menunggu barang sebentar. Saya ingin mengucapkan sebuah kalimat. Barangkali Nini pernah mendengarnya. Cakar nogo kinurat papat hanawut angkoso. Tahukah Nini apakah artinya? Tidak. Petit nogo kinurat papat ranonggo madyo. Pernahkah Nini mendengarnya? Sama sekali tidak. Maaf Tuan. Satu kalimat lagi Nini. Satu kalimat lagi. Rajah nogo kinurat papat sifat papat minongko roso jalmo. Mungkin Nini Lucinggan pernah mendengarnya. Maaf Tuan Parasu. Saya terpaksa mengecewakan Tuan. Saya sama sekali tidak tahu apa yang Tuan maksud. Tentang kalimat-kalimat itu tadi, semuanya belum pernah saya dengar. Bahkan begitu sekarang ini saya mendengarnya, secepat itu pula saya melupakannya. Kalimat-kalimat seperti itu rasanya sulit untuk saya pahami. Maafkan Tuan. Maafkan kalau saya tidak dapat menolong Tuan. Tunggu Nini. Tunggu dulu. Barangkali Tuan Parasu dapat mencari pertolongan di tempat lain. Maafkan. Maafkan kalau saya telah mengecewakan Tuan. Jamantara. Ayo kita pulang Jamantara. Kita sudah harus sampai di rumah sebelum fajar menyingsing nanti. Ayo cepat Jamantara. Harimau putih yang bernama Jamantara itu kemudian bangkit dan mendekati Lucinggan. Sambil mengibas-ngibaskan ekornya, binatang buas itu mendekam. Lucinggan kemudian naik ke atas punggungnya. Selanjutnya harimau putih itu pun berjalan perlahan-lahan meninggalkan area Kamandanu.
Arya Kamandanu bagaikan tidak percaya pada penglihatannya sendiri. Untuk saat lamanya, dia hanya bisa melihat seekor harimau yang berjalan perlahan-lahan sambil mendukung tubuh seorang gadis. Binatang buas itu terus bergerak menuruni gundukan bukit. Dan sebentar kemudian, bulu-bulunya yang putih sudah lenyap di balik pohon-pohon dalam keremangan cahaya malam. Oh, Lucingkan. Sungguh aneh gadis itu. Cara berjalannya aneh. Tingkah lakunya aneh. Dan dia mengendarai seekor macan putih. Bukankah ini lebih aneh? Siapa sebenarnya gadis itu? Aku akan menyelidikinya. Aku yakin gadis itu menyembunyikan rahasia. Rahasia-rahasia di balik peragan tari-tarian Nisa Carana kini. Baiklah, aku akan mengikuti dari kejauhan. Arya Kamandanu segera melompat menuruni gundukan bukit. Sambil berlari-lari kecil, matanya terus mencari-cari di mana harimau putih itu berada. Tapi telah puluhan pal jauhnya dia meninggalkan gundukan bukit, harimau putih itu masih juga belum nampak. Akhirnya Arya Kamandanu memutuskan untuk menggunakan aji seipi angin. Dia menyedot napas 3 kali. Terasa pusarnya menjadi dingin dan tubuhnya menjadi seenteng kapas. Selanjutnya Arya Kamandanu menjejak bumi. Dan dia pun berlari sekencang-kencangnya bagaikan terbang. Kurang ajar. Aku kembali kehilangan jejak. Rupanya harimau putih itu pun bukan harimau sembarangan. Mungkin dia harimau siluman. Dia pun mampu berlari bagaikan terbang. Kalau hanya sekedar berlari, mereka pasti akan dapat kususul. Tapi nyatanya tidak. Mereka berdua lenyap bagaikan ditelan bumi. Tidak. Aku harus dapat menyusul mereka. Aku harus dapat membujuk gadis itu agar mau berterus terang padaku. Kembali Arya Kamandanu menjejak bumi dan berlari bagaikan terbang melintasi pohon-pohonan. Beberapa kali dia berlari melompati rumpun semak belukar ataupun sungai-sungai kecil. Bagaikan seekor kelelawar besar, Arya Kamandanu terbang di atas permukaan tanah. Tapi lagi-lagi dia terpaksa mengalami kekecewaan. Semakin jelas sekarang bahwa 2 makhluk itu bukanlah 2 makhluk sembarangan. Mereka mampu melalui dari kejaranku. Sekarang aku semakin menyadari bahwa kemampuanku dalam hal ulah kanuragan ternyata belumlah seberapa banyak, belumlah seberapa besar. Kalau aku tidak terus merubah sikapku, tidak menggembleng diri, tidak memperdalam ilmu kanuragan naga puspa, maka aku bisa menjadi pendekar cere, pendekar yang dengan mudah dapat menjadi permainan orang lain. Rupanya fajar telah menyingsing. Memang fajar telah menyingsing. Perlahan-lahan bundaran matahari yang berwarna merah darah muncul dari cakrawala. Sinarnya yang hangat membuat embun-embun pagi jatuh dari pucuk-pucuk pohon. Kabut dingin mulai lenyap perlahan-lahan. Arya Kamandanu meneruskan perjalanannya dengan lesu. Dia melangkah perlahan-lahan di sela-sela dinding-dinding batu. Mendadak dia melihat keanehan pada suasana di sekitarnya. Rupanya aku berada di sebuah bukit. Bukit apakah ini namanya? Aneh sekali suasana di sekitar tempat ini. Tidak seekor pun satwa nampak terbang melintas di atas pohon. Seperti daerah mati. Seperti tidak pernah dijamah manusia.
Lagi-lagi aku menemui keanehan. Suasana di sekitar tempat ini benar-benar aneh dan mencurigakan. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Pohon-pohon perdu kelihatannya lemas, layu. Daun-daun layu, bunga-bunga pun layu. Bahkan sebagian di antara mereka pada berguguran di bumi. Aku akan menyelidiki tempat ini. Arya Kamandanu kembali melangkah perlahan-lahan. Dia berjalan dengan hati-hati, mengendap-endap ke arah punggung bukit. Sekali waktu dia berhenti dan menoleh ke arah kiri kanan. Nampak banyak tumbuh-tumbuhan yang mati, seperti layu akibat terbakar oleh hawa yang panas. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Di manakah sebenarnya Arya Kamandanu berada? Dan apakah akhirnya Arya Kamandanu akan dapat menemukan Luh Jinggan? Lalu siapakah sebenarnya Luh Jinggan itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.